Selamat pagi Pak Kelvin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran kita selama satu semester bersama Bapak Kelvin. Sebelum itu perkenalkan nama saya Jericho. Nama saya Theophilus. Nama saya Vincent. Perkenalkan nama saya Mikael Dibua. Saya Faurel. Saya Daniel. Saya Sucedi Kurniawan. Jadi saya akan mempresentasikan untuk slide yang pertama. Jadi inti dari slide yang pertama adalah presentasi membahas peran penting manajer dalam mengordinasikan aktivitas kerja demi efisiensi dan efektivitas di berbagai organisasi, termasuk bisnis, pemerintahan, dan tugas-tugas non-manajerial. Dengan fokus pada keterampilan, fungsi, serta tantangan modern seperti teknologi dan etika. Mempelajari manajemen dinilai penting untuk memahami dinamika kerja dan meningkatkan keterampilan. Untuk slide kedua, video analisis bisnis akademi menjelaskan hierarki manajemen yang terdiri dari yang pertama manajer puncak, yaitu menetapkan tujuan dan memantau kinerja organisasi. Yang kedua, manajer menengah, mengolah tim dan menerapkan strategi. Yang ketiga, manajer lini pertama, mengawasi operasional harian dan karyawan garis depan. Yang keempat, memimpin tim, memimpin kelompok kecil untuk memastikan kerja tim dan pelaksanaan proyek. Selanjutnya yang sesi ketiga, Managing Diversity itu adalah praktik pengelolaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara bagi seluruh karyawan. Dan setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi mulai dari paling atas, yaitu ada BOC atau Board of Commissaries, di bawahnya ada BOD atau C-level, Board of Director, itu mereka dua di top level. Selanjutnya yang middle itu ada FVP atau Head, di bawahnya ada manager, yang terakhir ada First Level Assistant Manager atau SPV, dan di bawahnya ada staff atau officer. Selanjutnya yang keempat, Managing Social Responsibility, ada Triple Helix, yaitu Government, Private, Academics. Untuk membuat regulasi dan polisi, mereka bertiga harus bekerja sama. Ada dua opposing view, yaitu Classical View dan Socio-Economic View. Classical View adalah kewenangan lahir dari wewenang yang lebih tinggi. Contohnya, seorang manajer mendapatkan kewenangan formal dari direktur utama, atau seorang kapten dalam militer mendapatkan kewenangan formal untuk memerintah prajurit dari jenderal. Dan selanjutnya, socio-economic view adalah bisnis harus selalu mencari untung untuk society, bukan cuma untuk saham atau untung sendiri. Manajemen proses ada 5, yaitu planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Dan selanjutnya ada employability skills matrix, adalah tabel yang menunjukkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan agar seseorang bisa sukses di dunia kerja. Ini biasanya dipakai untuk menghubungkan keterampilan yang dicari perusahaan dan kemampuan yang dimiliki seseorang seperti mahasiswa, pencari kerja, atau karyawan. Apa yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama keterampilan teknis, keterampilan khusus yang berhubungan langsung dengan pekerjaan, seperti kemampuan mengoperasikan software tertentu atau keahlian teknis lain. Yang kedua, keterampilan sosial, kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam tim, atau beradaptasi dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, keterampilan manajerial, kemampuan untuk mengatur waktu, memimpin proyek, atau menyelesaikan masalah. Yang keempat itu keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung yang penting untuk pekerjaan apapun. Dan ada 4 decision managers bisa bikin, yaitu ada planning, organizing, leading, controlling. Dan ada 5 approach managers, yaitu rationality, bounded rationality, intuitive decision making, evidence-based management, dan crowdsourcing. Selanjutnya decision making kedua ada decision style model, yaitu analitik, mereka lebih berhati-hati mau membuat keputusan. Yang kedua, konseptual, mereka terbuka terhadap cara-cara baru, berani menghadapi resiko, dan memiliki visi untuk mengambil keputusan jangka panjang. Yang ketiga itu direktif, sifat kerjanya langsung dan decision-nya langsung, tidak membutuhkan banyak informasi-informasi. Yang terakhir, behavior, orang-orang yang membuat keputusan berdasarkan pengalaman mereka. Decision making error and bias ada 12, yaitu overconfidence, sunk cost, self-serving, hindsight, immediate gratification, anchoring effect, selective perception, confirmation, framing,
availability, representation, randomness. Selanjutnya untuk sesi 7 sama 8 yaitu planning work activities. Saya mempelajari bahwa salah satu tugas manajer adalah untuk menentukan tugas organisasinya dan cara mencapainya. Alasan untuk melakukan itu adalah untuk memberikan arah, mengurangi ketidakpastian dalam perusahaan, menetapkan standar, dan berkontribusi pada kinerja yang menguntungkan. Jenis planning itu ada 5, yaitu pertama ada strategic plan, fokus pada jangka panjang sesuai dengan misi perusahaan. Yang kedua ada operational plans, yaitu detail untuk tujuan yang jangka pendek. Yang ketiga ada short term dan long term. Biasanya yang short term kurang dari setahun, sedangkan yang long term lebih dari 5 tahun. Selanjutnya ada spesifik dan directional plans, yaitu tujuan yang jelas, dan satu lagi rencana untuk panduan yang umum. Dan yang terakhir ada single use dan standing plans. Yang single use untuk situasi yang unik, sedangkan standing plans rencana untuk aktivitas yang berulang. Selanjutnya ada faktor kontingensi dalam perencanaan. Ada 3, yang pertama ada tingkat hierarki, yaitu manajer yang level bawah umumnya berfokus pada perencanaan operasional, sedangkan yang manajer di atasnya itu lebih ke perencanaan strategis. Yang kedua ada ketidakpastian lingkungan, perencanaan harus fleksibel dan jangka pendek jika ketidakpastian lingkungannya tinggi, biar lebih mudah disesuaikan dengan perubahan. Dan yang terakhir ada komitmen masa depan, yaitu rencana harus mencakup periode yang sesuai dengan dampak keputusan saat ini terhadap masa depan. Untuk sesi 9 dan 10 yaitu Designing Organization Structure, saya mempelajari ada 5 pendekatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer. Yang pertama ada rasionalitas, yaitu manajer diasumsikan membuat keputusan logis untuk memaksimalkan nilai. Yang kedua ada rasionalitas terbatas, yaitu manajer cenderung menerima solusi yang cukup memadai, bukan solusi terbaik karena keterbatasan informasi. Yang ketiga ada berdasarkan intuisi, yaitu berdasarkan pengalaman dan perasaan manajer. Yang keempat ada manajemen berbasis bukti, yaitu menggunakan bukti terbaik yang tersedia. Dan yang terakhir ada crowdsourcing, yaitu mengumpulkan ide dari luar organisasi melalui internet. Juga dalam struktur yang hierarkis, keputusan biasanya diambil oleh pimpinan di tingkat atas dan diteruskan ke bawah, sehingga prosesnya bisa lebih lambat karena melewati banyak tingkatan. Sebaliknya, dalam struktur yang lebih datar atau desentralisasi, karyawan di berbagai tingkatan memiliki lebih banyak wewenang untuk membuat keputusan yang membuat prosesnya lebih cepat dan fleksibel. Saya juga mempelajari bahwa desain organisasi tradisional memiliki struktur hierarki yang kaku dengan alur keputusan bawahan harus menuruti atasan, di mana peran setiap individu ditetapkan secara spesifik dalam departemen yang terpisah. Fokus utamanya adalah efisiensi dan stabilitas. Komunikasi dalam organisasi ini cenderung bersifat formal, sedangkan yang organisasi modern memiliki struktur yang lebih datar, memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan fleksibel. Organisasi modern cenderung beroperasi dengan tim dari departemen yang berbeda yang kolaboratif, di mana peran dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Fokus utama desain ini adalah inovasi dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang cepat termasuk penggunaan teknologi terbaru. Komunikasinya juga cenderung lebih terbuka dan informal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sesi 11, 12, 13, dan 14. Jadi pada sesi pertama ini judulnya adalah Creating and Managing Group. Jadi pada sesi ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang groups and group development. Jadi kita bisa ambil contoh dari pemadam kebakaran ya. Jadi pada kelompok pemadam kebakaran itu hidup dan mati itu tergantung dari cara kerja mereka, dari cara kerja sama mereka. Jadi mereka walaupun menggunakan taktik yang berbeda atau standar dari prosedur mereka berbeda, tapi itu akan digantung dari kerjasama mereka dalam menghadapi tugas mereka masing-masing. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu dari definisi dari sebuah grup. Jadi grup itu terdiri dari dua atau lebih yang melakukan interaksi atau kerjasama. Jadi mereka ini sekumpulan orang yang memiliki
tugas untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Jadi pada managing formal group itu ada terdiri dari pada grup ini terbagi jadi dua, yaitu formal dan informal. Jadi formal itu grupnya lebih terstruktur dan memiliki sistem yang jelas. Tapi kalau informal itu terbentuk dari, contohnya kayak kita di sekolah, terus dari persahabatan dan memiliki hobi yang sama. Jadi kayak di informal ini nggak ada struktur yang jelas. Selanjutnya pada sesi 12 yaitu managing and conflict. Jadi pada managing conflict ini adalah sebuah proses mengelola perbedaan pendapat, kebutuhan, atau kepentingan antara individu atau kelompok untuk mencapai solusi yang konstruktif. Jadi konflik ini dapat muncul di berbagai konteks, seperti di tempat kerja, keluarga, atau hubungan interpersonal. Jadi kalau misalnya konflik ini dikelola dengan baik, mungkin konflik ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat hubungan dan meningkatkan kerjasama. Jadi gimana sih langkah-langkah managing konflik itu? Jadi ada beberapa langkah-langkah, yaitu pertama itu ada identifikasi akar masalah. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu penyebab utama konflik dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Yang kedua itu dari komunikasi terbuka dan asertif. Jadi itu kayak kita harus gunakan komunikasi yang jujur, tapi tetap menghormati perasaan dan perspektif semua pihak. Ketiga itu kelola emosi. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi kita agar bisa tetap rasional dan tidak memicu eskalasi konflik. Yang keempat itu kita harus mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, win-win solution, yaitu fokus pada kepentingan bersama dan kompromi untuk menciptakan solusi yang memuaskan. Yang kelima itu gunakan mediator jika diperlukan. Jadi pada situasi ini, kalau misalnya situasinya itu lagi sulit, mungkin pihak ketiga itu bisa digunakan sebagai menemukan solusi. Tapi pihak ketiga ini harus netral. Yang keenam itu evaluasi dan follow up. Setelah solusi sudah dicapai, maka kita harus melakukan evaluasi untuk memastikan kesepakatan berjalan lebih baik dan mencegah konflik serupa di masa depan. Jadi ada beberapa strategi efektif untuk mendukung managing konflik ini. Yang pertama itu pendekatan kolaboratif. Kita harus berfokus pada kerjasama untuk mencapai hasil terbaik. Kedua itu pendekatan kompromis, yaitu setiap pihak memberikan konsesi untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga itu pendekatan menghindar. Itu digunakan dalam konflik yang tidak relevan atau kecil. Yang keempat itu pendekatan kompetitif. Jadi pendekatan kompetitif ini digunakan ketika solusi itu cepat diperlukan atau saat kepentingan kita itu kritis. Jadi ada beberapa manfaat dalam mengelola konflik dengan baik. Yang pertama itu hal ini bisa meningkatkan pemahaman antara individu atau kelompok. Yang kedua itu memperkuat hubungan dan kerjasama, membantu menemukan solusi inovatif, dan mengurangi stres dan ketegangan di lingkungan kerja atau sosial. Selanjutnya saya akan membahas sesi 13 dan 14, yaitu Managing Communication. Jadi managing communication itu adalah sebuah proses mengolah cara informasi disampaikan, diterima, dan dipahami dalam berbagai konteks, baik itu secara individu maupun dalam kelompok. Manajemen komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan pesan tersampaikan dengan jelas. Jadi kayak misalnya kita menghindari kesalahpahaman, kesalahpahaman dan menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi. Jadi ada beberapa elemen penting dalam managing communication ini. Yang pertama itu kejelasan pesan. Jadi kita harus memastikan pesan disampaikan secara jelas, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan komunikasi. Yang kedua itu pemilihan media komunikasi. Jadi kita harus pilih saluran komunikasi yang tepat seperti pertemuan langsung, email, atau media digital, sesuai dengan konteks dan urgensi pesan. Yang ketiga itu komunikasi dua arah, yaitu dorong dialog dan umpan balik untuk memastikan pesan dipahami dengan benar. Yang keempat, kesadaran konteks dan budaya, yang dimana kita harus memahami perbedaan budaya, nilai, dan persepsi audiens untuk menghindari potensi konflik atau kesalahpahaman. Yang kelima, pengelolaan emosi. Jadi kita harus tetap menjaga emosi, tetap stabil agar komunikasi berjalan dengan produktif dan profesional. Jadi setelah itu ada langkah-langkah dalam managing communication ini. Yang pertama itu perencanaan komunikasi. Jadi kita harus tentukan tujuan, audiens, dan cara penyampaian yang sesuai untuk mendukung managing communication ini. Yang kedua itu pelaksanaan komunikasi. Jadi kita harus menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dimengerti
mendukung pemahaman audiens. Karena terkadang mungkin ada berbagai perbedaan budaya dan kita harus menyesuaikan bahasa kita dalam audiens tersebut. Yang ketiga itu mendengarkan secara aktif. Jadi kita harus fokus pada apa yang dikatakan oleh pihak lain tanpa interupsi sambil menunjukkan perhatian kita. Yang keempat itu pemantauan dan umpan balik. Jadi kita harus terus memantau respons audiens untuk memastikan pesan dipahami dan dilakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang kelima itu setelah kita melakukan langkah-langkah yang tadi saya katakan, kita harus mengevaluasi lagi kembali. Kita harus menganalisis efektivitasnya, komunikasinya, dan pelajari hal yang bisa kita tingkatkan untuk kedepannya nanti agar managing komunikasi ini bisa diimplementasikan dengan lebih baik lagi. Jadi ada beberapa manfaat managing communication yang efektif. Yang pertama itu bisa meningkatkan pemahaman kita dan hubungan antar individu atau tim. Yang kedua itu mencegah kesalahpahaman dan konflik. Dan yang keempat itu, yang ketiga itu mendukung pengembangan keputusan yang cepat dan tepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen komunikasi itu menciptakan hubungan yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan memastikan semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama. Jadi dengan memperhatikan pesan, audiens, dan konteks, komunikasi dapat menjadi alat yang kuat untuk keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya untuk sesi 15, 16, 17, dan 18. Dalam sesi 15 dan 16 mendiskusikan tentang leadership beserta teori-teorinya yang berdampak kepada struktur organisasi. Sebuah perusahaan yang dimana banyak faktor ataupun style leadership yang digunakan dalam waktu yang berbeda atau dalam perusahaan yang berbeda untuk mencapai goals atau tujuan mereka. Leader adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial dalam sebuah organisasi. Seorang leader harus mempunyai leadership yang artinya proses memengaruhi sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bersama, dan leadership mempunyai lebih dari sekadar otoritas formal yang melibatkan kemampuan interpersonal dan pengambilan keputusan secara strategis. Leadership traits ada banyak dan contohnya seperti desire to lead, self-confidence, intelligence dan logical maupun emotional, extraversion, flexibility, charisma, dan lainnya. Contoh leadership style seperti transformational leadership, transactional leadership, dan autocratic, democratic, and laissez-faire leadership. Ini semua adalah contoh leadership style tergantung dengan cara masing-masing yang sebuah leader dan juga situasi yang dibutuhkan dalam perusahaan. Untuk sesi 17 dan 18, membicarakan tentang managing dan controlling yang dimana dalam sebuah bisnis proses ini sangat berguna untuk organisasi dari atas sampai ke bawah. Monitoring adalah proses di mana untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi organisasi untuk memastikan sebuah aktivitas di dalam organisasi terstruktur dan berjalan sesuai dengan rencana. Controlling adalah proses di mana untuk memperbaiki hasil dari monitoring untuk memastikan tujuan dari organisasi dari sebuah perusahaan itu tercapai. Dan tujuan dari controlling itu untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dari sebuah organizational proses. Dan reviewing. Reviewing adalah proses di mana seluruh hasil atau kinerja sebuah organisasi dinilai secara keseluruhan untuk dievaluasikan. Untuk menilai hasil laporan mereka secara keseluruhan dan kualitas kerja mereka sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan di masa depan bagi perusahaan jika mereka kurang atau butuh memperbaiki kinerja mereka. Hubungan antara monitoring, controlling, dan planning yang dilakukan manajer di perusahaan adalah untuk decision making proses dalam sebuah company, di mana planning menjadi hal yang paling utama di antara lainnya, karena jika tidak ada planning maka tidak ada akan terjadinya controlling dan monitoring. Monitoring adalah step berikutnya sebelum mengontrol sebuah plan, karena untuk mendapatkan hasil decision making yang bagus, diperlukan pemantauan dan koreksi. Jika diperlukan, controlling akan dilakukan jika planning dan monitoring selesai dilakukan. Untuk membandingkan hasil dan dari planning dan monitoring, dan untuk memperbaiki atau menambahkan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan sebuah decision process. Selanjutnya slide 19, yaitu pemaparan atau identifikasi risiko, menekankan pentingnya memahami struktur organisasi
manajemen risiko, dan proses kewirausahaan. Kewirausahaan diajarkan menciptakan usaha baru dengan mengidentifikasikan peluang, mengidentifikasikan ide melalui studi kelayakan, dan memilih bentuk hukum bisnis yang sesuai atau perseorangan, kemitraan, korporasi berdasarkan kontrol, pajak, dan tanggung jawab. Panduan ini membantu calon wirausahaan menghadapi kompleksitas dan memulai mengelola bisnis. Dari sesi 20 sampai sesi 23. Pertama adalah risk management atau dikenal dengan manajemen risiko. Itu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis dan mengevaluasi dan juga mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan suatu organisasi atau proyek. Tujuannya adalah meminimalisir dampak negatif dan risiko untuk memaksimalkan peluang yang ada. Lalu ini adalah beberapa jenis resiko yang perlu dikelola dalam bisnis. Resiko finansial, resiko pasar, resiko operasional, resiko reputasi, resiko hukum, resiko sumber daya manusia, resiko proyek, dan resiko lingkungan dan sosial. Proses manajemen resiko itu terdiri dari beberapa tahap, yaitu mempelajari situasi, identifikasi, dan analisa resiko. Lalu juga ada evaluasi resiko dan mitigasi atau monitoring. Lalu lanjut ke sesi 21 dan 22, itu evaluating. Evaluating itu adalah proses menilai atau menghitung kualitas, kepentingan, dan jumlah atau nilai sesuatu. Evaluating ini adalah proses yang menentukan apakah sesuatu telah dilakukan dengan baik apa belum. Dengan melakukan evaluating ini kita bisa tahu bagaimana kinerja kita selama proses tersebut berlangsung. Lalu contoh-contoh evaluating ini kita bisa melihat before dan after kondisi pasien, lalu menilai efektivitas obat dan pasien, menilai kualitas layanan pelanggan, menilai kualitas kamera digital, menilai hasil pembelajaran, menilai hasil pembaca, dan lain-lain. Evaluating ini dapat dilakukan dengan cara mencari tahu standar evaluating tersebut, lalu mencari kemampuan dan tujuan dari rencana yang dijalankan pada saat itu. Lalu lanjut ke sesi 23, yaitu entrepreneurship. Entrepreneurship itu adalah proses memulai dan mengelola bisnis dengan ide-ide inovatif. Entrepreneurship juga dikenal sebagai kewirausahaan. Entrepreneurship merupakan cara seseorang untuk melakukan inovasi dan melibatkan kreativitas dalam inovasi tersebut untuk menciptakan perubahan. Entrepreneurship juga bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain. Juga entrepreneurship ini bisa menambah lapangan kerja karena kita membuat small business yang baru yang membuat kita membutuhkan tenaga kerja atau SDM. Ciri-ciri seseorang yang mempunyai jiwa entrepreneurship adalah memiliki keyakinan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik, suka berinovasi dan menemukan ide-ide baru, berani mengambil resiko untuk mewujudkan ide-ide dan inovasinya, dan berani mendirikan organisasi, lembaga, atau perusahaan sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari sesi 24 sampai 26. Eh, Sesi 24 itu tentang starting a small business. Itu seperti memulai usaha kecil atau bisnis yang kecil. Menurut saya itu merupakan langkah yang menarik dan menantang. Namun kita memiliki langkah-langkah utama untuk membangun usaha yang kecil. Seperti menentukan ide bisnis, itu untuk menentukan jenis bisnis apa yang harus kita jalankan,
kedua riset pasar untuk memahami kebutuhan permintaan pelanggan. Yang ketiga itu menulis rencana bisnis atau business planning. Business planning itu ada beberapa aspek seperti analisis pasar dan kompetitor, strategi pemasaran, struktur operasional, dan yang keempat tuh menyiapkan modal. Kelima memilih struktur bisnis seperti usaha perseorangan, CV atau PT atau PT. Dan yang keenam tuh kita harus mendaftarkan registrasi dan memiliki izin usaha. Selanjutnya eh, tentang manajemen praktis. Manajemen praktis itu seperti cara-cara atau pendekatan yang digunakan oleh seorang manajer atau pemimpin untuk mengelola dan memimpin organisasi atau tim. Terus, praktis manajemen juga mencakup seperti berbagai teknik, strategi, proses yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan meminimalkan risiko. Terus, manajemen praktis juga mencakup beberapa area utama seperti planning atau perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Yang kedua tuh ada organizing, tiga tuh ada leading, dan yang keempat ada controlling, lima decision making, enam itu innovation and change management. Dan selanjutnya untuk sesi yang terakhir itu tentang strategic management. Strategic management itu proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi keputusan yang mendalam dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi. Ini juga melibatkan identifikasi tujuan, penetapan strategi untuk mencapainya. Terus ada beberapa tahapan dalam eh, strategi manajemen seperti strategi formulation, itu tahap di mana organisasi merencanakan dan menentukan arah jangka panjangnya. Terus yang kedua ada strategi implementation. Langkah berikutnya tuh seperti implementasi atau penerapan strategi tersebut dalam tindakan yang nyata, seperti pengorganisasian sumber daya, pengembangan struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, pengelolaan perubahan. Terus yang ketiga tuh ada strategi evaluation and control, seperti pemantauan kinerja, mengevaluasi hasil, tindakan korektif. Terus yang keempat tuh ada strategi development. Ini berfokus pada bagaimana mengadaptasi dan memperbaiki strategi yang ada berdasarkan hasil evaluasi, seperti inovasi dan diversifikasi, keputusan strategis. Yang kelima tuh ada strategic performance analysis. Ini juga tahap terakhir yang menilai efektivitas keseluruhan dari manajemen strategis itu sendiri. Seperti evaluasi kesuksesan, pembelajaran dari pengalaman, terus strategi manajemen tuh ada beberapa tipe seperti strategi korporat, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Dan eh, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Pak Alvin.